Teman-teman, mungkin banyak yang mampir ke video ini karena ngelihat judulnya Lain Dunia. Ya, saya mau menceritakan perjalanan saya ketika main drone kesenangan saya begini. Gitu, karena saya demi Allah, saya senang banget ketemu teman-teman yang sesama hobi. Kita bisa sharing, tukar pikiran begitu kan. Kayak Om Jakral, Mang Sogo, sekarang Suhu Ogi, Suhu Katiwa, Om Wanel, semuanya saya seneng banget. Saya kalau boleh jujur, saya pernah kepikiran buat pensiun. Saya tutup aja lah YouTube saya udah ini aja, nggak usah pakai medsos-medsosan. Tapi saya merasa seneng banget, saya nggak mau kehilangan teman-teman begitu. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, saya bisa terus belajar begitu, karena kemarin juga Om Aming Sarma bilang katanya hobi ini, di kesimpulannya beliau bilang bahwa hobi drone ini hobi, terutama untuk drone FPV ya, ini adalah hobi yang boros, hobi yang mahal kata Om Aming. Saya merasa dari dulu, saya udah nyebutkan di channel Dr. Drone, termasuk di channel ini juga, kayaknya rasanya cuman saya yang bilang bahwa hobi drone adalah hobi yang ribet, mahal, boros. Dan yang membuat mahal, boros dan segala macam itu kita, pengendalian diri kita. Itu teman-teman yang penting ya. Nah, di sini saya mau sharingkan pengalaman dan saya mau menyebut nama. Jadi sebelumnya saya menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan tuh berdasar pengalaman saya dan pemahaman saya. Jadi saya sangat mungkin untuk keliru. Kalau salah, kalau keliru, koreksi aja. Entah ke manusia mah nggak ada yang benar semua juga. Kita semua berusaha untuk benar, tapi mencari jalan kebenaran. Segala kebenaran itu hanya dari Tuhan, dari Yang Kuasa begitu. Saya sharingkan apa yang jadi pengalaman saya dengan harapan mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya begitu ya, teman-teman. Kita mulai ya, teman-teman ya. Gini, kalau buat teman-teman yang main drone kayak beginian, ini drone mainan kayak begini. Ini harga kisarannya mungkin sekitar 200.000, 300.000 sampai 1,5 juta. Kalau saya sih memandang sampai harga 1,5 juta itu masih masuk kategori drone mainan. Nah, semua yang pakai drone mainan itu kalau saya ini kan sekolah, itu kayaknya masih SD, masih sekolah dasar, teman-teman. Teman-teman yang main drone begini itu masih kategori nyari-nyari gitu, kira-kira mainan yang mana yang cocok buat saya, yang buat having fun, buat suka-suka aja gitu. Ini drone mainan begitu kayak begini, remote juga yang kayak begini gitu. Jadi yang main gini tuh menurut saya masih, kalau teman-teman bilang bocil gitu, tapi saya nggak suka sih bilang bocil, karena pada dasarnya orang tua juga kayak saya bisa kayak bocil juga gitu. Tapi kira-kira kalau yang main drone mainan kayak begini itu masih kategori SD begitu. Itu stepnya. Saya dulu belajar drone begini kan, saya mainin semua drone kayak gini gitu. Kemudian tahapan berikutnya setelah kita main drone mainan, kita masuk, kalau sekolah mah ibaratnya kita udah SMP, ketika ganti topi, SMP, SD, SMP. SD kan merah, SMP kan udah biru itu udah dalam gitu maknanya. Ketika teman-teman main udah dalam tahapan biru, teman-teman mungkin mainnya itu udah main drone. Aduh, pakai dulu bentar ya. Aduh, maaf ada gangguan teman-teman. Saya ini beli kaos pakai Shopee COD, cek dulu 40.000 kaos kayak gini tuh saya beli di Shopee, harganya 40 ribuan. Kita lanjut ya. Tadi kita sampai ke yang drone, setelah drone yang SD kategorinya mainan. Kemudian kita kategori yang ini, drone begini. Ini kayak drone DJI yang harga 7 jutaan sekarang banyak kan, DJI yang aerial gitu, remote-nya kayak gini. Saya juga beli dulu ini DJI tuh kayak gini. Ini pakai paket combo gitu. Itu menurut saya sih kalau yang main aerial itu masuk kalau kelas sekolah itu kayak SMP gitu. Jadi kita lagi nyari-nyari bentuk begitu. Mungkin kan pilihannya banyak, ada Pimi,
ada DJI yang murah begitu kan, itu juga range-nya deket begitu kan. Tapi kita nggak bisa manuver-manuver yang ekstrim gitu. Nah, step berikutnya setelah kita aerial, baru kita ke SMA. Ke SMA kita mainnya drone FPV. FPV juga macam-macam. Ini 2S ini. Ini juga sama 2S. Kemudian kalau ini udah 7 inci saya. Jadi untuk FPV teman-teman pilihannya banyak. Dan pakai Google remote-nya juga kita perlu disetting, perlu diatur-atur begitu kan. Jadi lebih complicated. Itulah kenapa di channelnya Om Aming Sarma juga kemarin beliau membahas bahwa hobi FPV itu hobi mahal. Om Aming di kesimpulannya dia bilang begitu. Kalau teman-teman nggak punya uang dan kira-kira nggak siap untuk ngabisin uang sejumlah tertentu, ini nggak usah main FPV aja gitu, main layangan kayak main apa kayak gitu. Walaupun ada juga teman-teman bilang ada yang lebih mahal dan gak realistis dibanding drone FPV. Misalnya mainan apa Gundam gitu kan. Kemudian yang punya hobi-hobi ini kayak anime-anime begini kan, ini harganya mahal. Ada yang 2 juta, ada yang 5 juta. Bayangin cuma mainan kayak begini doang, begini. Apa sih hebatnya? Cuman kalau menurut saya tetap lebih mahal FPV, karena kalau mainan gini kan yang rusak paling kita sendiri, rusak otak gitu kan, omes. Kalau drone FPV kita bisa merusak properti orang, mengganggu orang, berurusan dengan orang. Paling ribet itu berurusan dengan orang, teman-teman. Kalau kita salah nerbanginnya, kita ngerusakin properti orang, bisa dituntut, begitu kan. Bukan hanya kita belinya aja yang mahal. Ini harga ini misalnya seharga 7 jutaan, belum Google-nya 7 jutaan, remote-nya 2 juta, gitu ya. Total mungkin ya nggak kehitung. Gitu. Jadi di video ini saya mau menyampaikan lain dunia itu, maksudnya kalau yang main drone mainan, yaitu masih kategorinya kategori pemain anak-anak, bocil, bukan bocil kali ya, bocah cilik. Itu karena kita nyari-nyari kesenangan lah gitu. Apa kayak yang buat kita seneng gitu kan. Nggak punya duit minta ke orang tua gitu kan. Kalau mau main anak-anak SD kan begitu. Kemudian kalau udah main aerial, ya kita udah masuk kategori kayak ini anak SMP, karena kita udah mencari bentuk begitu kan. Sebenarnya potensi saya itu di bidang apa sih, udah mulai terbang ke sana kemari, lihat-lihat ke sana kemari. Itu kategori SMP. Kalau saya sih nih, menurut pendapat Om, kalau salah koreksi aja. Kayak di kita yang terkenal itu untuk yang drone mainan itu Om Jatim Toys, kemudian Om Sigit Einstein kan segala macam drone, pesawat, kapal laut dimainin semua. Pak palu gada modelnya, apa lu minta gua ada begitu. Nah itu mungkin masuk kategori kelasnya SMP kalau menurut saya. Nggak salah, kalau salah koreksi aja, dan mohon maaf kalau salah. Ya manusia mah salah dulu lah, santai aja. Nah kalau FPV itu masuk kategorinya udah kayak kelas SMA gitu. Teman-teman yang masuk kayak ke channel Pilot Nakal, kemudian kayak Mahendra FPV, itu udah mainnya udah main FPV, main drone serius. Udah ada penjurusan. Kayak ngeliat misalnya Om KBS Blog, Kristianto Budi Santoso, bagus, suhu yang keren menurut saya. Tapi nggak semua orang suka, karena kan memang udah penjurusan. Om KBS kan penjurusannya udah terbang long range pakai drone FPV. Om Andrea Ramadan begitu kan, terbang long range pakai FPV begitu kan. Itu udah masuk kategori SMA kalau menurut saya. Dan kalau disambung-sambungin gak nyambung, karena dunianya lain. Misalnya gini, viewernya channelnya Om Sigit Einstein sama Om Pilot Nakal itu beda cara pikirnya. Kalau disuruh ngobrol susah nyambungnya, apalagi dengan para pemain drone toys kayak viewernya misalnya Jatim Toys, gak nyambung gitu. Itulah yang membuat saya memandangnya kita lain dunia begitu. Saya memandang drone ini sebagai hobi. Kalau saya mah nggak niat ngebisnisin, kayak maksudnya nerima jasa servis kayak Om Aming Sarma. Saya mah enggak, dari awal juga saya bilang saya mah enggak nerima jasa servis. Saya mah hobi. Saya senang banget ketemu teman-teman yang hobi main drone kayak Su Yogi, Su Dani Kurniawan, Suhu Bonel,
suhu ini Mang Sogo dan semuanya yang main juga. Jadi saya sedang sesama pemain, sedang ketemu sama pemain. Kalau sama pedagang dunianya beda. Saya yakin dah, kalau menurut keyakinan saya nih, misalnya Om Aming Sarma terbang sama saya yakin Om Aming Sarma nggak mau. Om pilot nakal juga kalau saya ajak terbang kemungkinan besar nggak mau. Yang pertama mungkin beliau sibuk gitu, yang kedua gaya bermain kita beda, dunianya beda, lain dunia begitu. Tapi kalau buat saya sih, saya kebahagiaan terbesar saya adalah ketika ketemu teman-teman, karena pada dasarnya kita bisa belajar dari semua orang. Ketemu satu orang itu bisa merubah cara pikir kita dan menambah wawasan baru buat kita. Itu yang saya maksudkan dengan lain dunia, teman-teman. Itulah kenapa saya enggak usil, apalagi ngepost gitu Om Suhu Kartima TKH yang katanya pengen main FPV gitu, tapi beliau masih main area, karena sebenarnya dunia area sama dunia IVP itu jauh banget Om. Apalagi sama drone mainan bahkan apa-apa dibilang hebat, keren, ajaib, wah susah banget, nggak nyambung. Kita mau sehari semalam juga kita ketemu bingung mau ngobrol apaan gitu. Gitu teman-teman. Ya saya mohon maaf bila ada kesalahan, segala kesalahan dari saya, segala kebenaran dari Yang Maha Kuasa. Kalau teman-teman mau beri masukan, silakan, kita welcome dan kita saling sharing supaya bisa menemukan gimana cara yang lebih baik supaya bisa terus lebih baik, lebih maju dari sebelumnya. Kira-kira begitu teman-teman yang saya sampaikan. Terima kasih, jaga kesehatan. Awesome.